Baik Pak Menteri, saya satu ini ada yang menggelitik. Ada dua pejabat eselon 1 Pak Menteri ini dari kepolisian. Jabatan struktural di Kementerian Hukum dan HAM ini kan bukan jabatan politis. Sampai sekarang Pak Dirjen, pejabat eselon 1 yang Bapak pakai itu masih bawa baju polisi, bawa bintang. Berdasarkan Undang-Undang ASN 109, seharusnya ini alih status. Saya juga mohon penjelasan ini. Baik, dulu peraturannya alih status Pak. Sekarang tidak lagi. Jadi ada penempatan pengisian ini dari Menpan sudah ada surat per B tertanggal 18 Mei. Jadi kita betul-betul memintanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dulu memang zamannya Sompi itu alih status Pak. Sekarang tidak perlu lagi. Jadi ada penugasan dan ini sudah sesuai dengan pada jabatan-jabatan yang ada kaitannya berhubungan dengan misalnya sebagai Polri, nah, TNI Polri, ya. Jadi misalnya kalau Dirwasdakim, Direktur Penyidikan itu, Direktur Penyidikan di Kekayaan Intelektual, ya, misalnya apa, atau intelijen, atau di Dirjen Pas, Inspektur, itu masih ada kaitannya dan kami minta pendapat dari Menpan tentang hari ini. Benar bahwa dulu menurut ketentuannya harus alih status menjadi PNS. Sekarang sudah diizinkan Pak Ketua. Bisa dibacakan? Jadi pengisian jabatan tinggi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dari anggota Polri. Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM. Sehubungan dengan surat saudara nomor sekian tanggal 2 April 2020 hal usul jabatan tertentu di lingkungan Kemenkumham bersama ini dengan hormat kami sampaikan beberapa penjelasan sebagai berikut. Pada prinsipnya pengisian jabatan ASN tertentu pada instansi pusat tertentu dari anggota Polri harus dilakukan secara selektif sesuai nama jabatan, standar kompetensi dan persyaratan jabatan ASN serta sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif berdasarkan persetujuan Menteri Pan-RB sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedua, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan Pasal 147 berbunyi, nah ini saya bacakan, jabatan ASN tertentu di lingkungan instansi pusat tertentu dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan kompetensi berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Jadi dibuka ruang oleh Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 11. Pasal 148 ayat 1 berbunyi jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan ayat 2 berbunyi jabatan ASN tertentu sebagaimana maksud ayat 1 berada di instansi pusat dan sesuai dengan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM tidak termasuk dalam instansi pusat tersebut. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ayat 28 ayat 3 menyebutkan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Dalam penjelasan pasal 149 ayat 3 menyebutkan yang dimaksud jabatan di luar kepolisian adalah jabatan tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri. Jadi tidak ada penugasan dari Kapolri. Jabatan ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM adalah jabatan karir PNS yang secara kualifikasi dan kompetensi dimiliki oleh PNS. Dan apabila Kementerian Hukum dan HAM membutuhkan kompetensi dan dukungan dari anggota Polri dan belum terdapat potensi PNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM atau pelamar dari instansi lain yang belum memenuhi syarat untuk mengurus seleksi terbuka dan kompetitif, maka Kementerian Hukum dan HAM dapat memberikan kesempatan
kepada anggota Polri untuk mengikuti seleksi terbuka dan kompetitif dalam jabatan dimaksud dengan mempertimbangkan keterkaitan tugas jabatan. Cukup Pak Menteri, itu sangat jelas. Ya.